Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi saya untuk mata kuliah metodologi penelitian bisnis dimanapun Anda berada. Kita akan memberikan sedikit panduan yang mana panduan ini agak rumit ya, makanya kita buat karena untuk latihan membuat bab 1, 2, dan 3 sudah banyak kita singgung di kelas. Namun untuk yang bab 4 dan 5 ini cenderung akan membuat Anda banyak kebingungan ya. Saya takutnya seperti itu, maka kita akan buat panduan ini supaya Anda bisa simak berulang-ulang. Nah, kita anggap bahwa buku latihan kita itu kita bagi menjadi dua, yaitu satu yang berkaitan dengan hasil analisis, di mana hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk mengisi halaman 60, ya, mulai halaman 60 ini. Ya, ini kan ada kotak-kotak kosong ya ini ya. Nanti kita isi berdasarkan hasil analisis yang akan muncul di mulai halaman 52. Ya, kita mulai. Halaman 51 ke bawah, ya, itu adalah contoh-contoh data primer maupun data sekunder dan bagaimana cara kita merekap. Ya, ini adalah contoh data primer, kemudian ini adalah contoh data sekunder, kemudian cara merekapnya. Nah, setelah itu halaman 51 ini dicontohkan analisis data primer dengan menggunakan Smart PLS. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti WSN, tidak asing lagi tampilan-tampilan ini, yang mana ini adalah proses atau prosedur analisis data seperti biasa. Nah, kemudian ini halaman 52 ini sudah hasilnya, yaitu ini adalah tampilan model penelitian yang belum kita analisis ya. Ini bisa masuk ke dalam bab 2 kalau Anda nanti menulis skripsi betulan ya. Kemudian seterusnya adalah setelah kita analisis dia keluar angka, dan angka di sini kita sebut dengan outer loading atau angka-angka yang digunakan untuk uji validitas ya. Tetapi dengan menggunakan outer loading. Sama semua, ini juga outer loading untuk variabel BK. Ya, kalau tidak urut berarti ada eh, ada indikator yang kita hapus karena dia nggak dia nggak valid begitu. Nah, kita lihat di sini sama juga ya, pertanyaannya jumlahnya banyak sekali. Ini tergantung dari bagaimana mahasiswa itu membuat angket dan disarankan oleh pembimbing. Nah, kemudian selain faktor loading yang ada di kiri ataupun yang di kanan dari variabel ini atau indikator-indikator ini ya. Nah, bilangan yang lain ini adalah persamaan regresi. Yang di tengah garis ini adalah bilangan koefisien regresi atau kalau di PLS disebut original sample. Nah, kemudian yang bulat 2 ini terisi bilangan, ini adalah R square ya, atau R kuadrat. Ini R kuadrat 1, ini R kuadrat 2. Jadi nanti kalau di sini disuruh mengisi R kuadrat begitu, carilah di sini bisa atau nanti di tempat lain. Nah, baik kita lihat semua ya, kita urutkan saja pengisiannya biar mudah. Ini eh, setelah hasil analisis, kita di sini disuruh untuk menulis atau untuk mengisikan uji validitas ya. Karena Anda bisa lihat tahapan analisis kan ada tahapan 1, 2, dan 3 seperti di gambar ini ya. Nah, seperti itu. Nah, tahapan pertama adalah uji validitas dan reliabilitas ya, di mana yang samping kanan itu adalah metode-metodenya, ada PGPM, ada CFA, EFA, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah di WSM sudah dijelaskan itu.
Nah, untuk AV kita lihat AV, tapi angkanya tidak di sini. Ya di sini. Nah, ini adalah AV ya. Nah, jadi halaman 54 ini digunakan untuk mengisi halaman 60 ya. Di sini sudah ada pancingan ya ini 0,630 ya. Terus 0,513 tinggal mengisi di bawahnya. 0,548, 0,568. Statusnya apa? Ya, kalau di atas 0,5 Anda isi apa? Begitu ya. Nah, terus yang di sini juga diisi ya. Ya, ini sama. Ini juga diisi bilangan-bilangan yang kosong tadi. Seperti itu. Kemudian kita tarik lagi mana yang akan diisi. Nah, di sini adalah outer loading ya. Outer loading di sini bisa mencari di atas sini, bisa, tapi juga bisa mencari di sini. Ini outer loading. Ya, kita lihat 0,801 ini pancingannya, X19 ini 0,686 gitu ya, ini merah. Nah, statusnya apa? Ya, silahkan Anda isi. Begitu juga yang kosong-kosong yang lain ini. Anda isi. Ya, tidak semua yang saya ambil, makanya ini berbentuk potongan. Nah, kemudian untuk uji reliability, ya, untuk reliability ini kita bisa lihat ya, hasil selanjutnya reliability. Oh ya di atas berarti di atas. Ini ya. Nah, reliability ini kita lihat 0,901 ini kuncinya, 0,951 terus ini 0,907 dan seterusnya ya. Terus ini untuk yang komposit silahkan diisi ya 0,922 kuncinya. Lalu Anda beri status reliable enggak? Ya, menurut ketentuan ya kalau reliability itu kalau nggak salah ini 0,8 ya. Saya agak lupa. Ini harusnya 0,8 ya. Tapi nanti kita cek lagi ya. Ini saya kembalikan. Intinya seperti itu. Kalaupun ini 0,7 ya ini lebih mudah ya, lebih besar kan ini. Kalau 0,8 pun masih masuk begitu karena ini nilainya tinggi. Nah, oke ya, seterusnya halaman 62 tinggal mengisi yang sama seperti di atas tadi. Ya, untuk reliability KK sebesar berapa? Ya, yang pakai konval Pak. Kan yang komposit untuk KK berapa? Gitu. Ya, mudah sekali kan cara mengisinya. Nah, ini otomatis Anda akan bisa membaca hasil analisis data dengan memasukkan ke dalam bab 4 dan 5. Nah, kemudian yang selanjutnya halaman 62 ini kita lihat ini disertakan ya, disertakan tabelnya. Nah, kemudian Anda disuruh untuk mengisi ya, misalnya di sini kan selanjutnya nilai VIF di atas 5 juga ditemukan pada variabel BO terhadap KP, BO terhadap KP. Nah, ini ya 7,049. Karena di atas 5, nah begitu ya. Nah, silahkan. Ini gampang sekali, sudah saya kasih contoh. Yang lain saya potong ya, karena kalau saya munculkan semua nanti buku latihannya jadi tebal banget ya. Yang penting Anda sudah memahami, kita ambil satu contoh saja. Halaman 63 ini sudah masuk ke inner model ya, sudah masuk ke inner model, bukan lagi outer ya. Kalau kalau outer kan tadi ini ya besarannya berbeda ya ini ya. Nah ini kan 0,801 ini 13,06. Nah inner dengan outer itu artinya berbeda. Kalau inner itu yang dibaca hanya angka yang di tengah baris ini saja. Ini menunjukkan nilai T ya. Jadi BK ke KP itu signifikan. Kenapa? Karena nilai nilai ini ya, ini kan di atas 2. Kalau di atas 2 berarti signifikan.
Seperti ini di bawah 2, berarti ini tidak signifikan. Nah, seperti itu ya caranya membaca. Nah, kita lihat di bawah, kita lihat yang di bawah apa yang diisi. Nah, kebetulan yang ditanya bukan itu ya, tapi bertanya R square ya, bertanya R square. Nah, R square untuk kepuasan kerja berapa? R square untuk kinerja pegawai berapa? Ini saya singkat ya, ini KK itu kepuasan kerja, KP itu kinerja pegawai. Nah, kita cari R square-nya di mana? Nah, ini R square-nya, kuncinya biar Anda nggak salah, Anda lihat angka di sebelahnya, 0,803 ya. Tinggal masukkan. Silahkan ya. Ini juga sama, ada harus diisi, kuncinya angka di sebelahnya. Sudah cocok berarti. Nah, kemudian perhitungan ini ya Anda juga isi, ini kan kosong ini ya. Jadi kalau kepuasan kerja itu 0,809 atau 80,9%. Dan besarnya pengaruh budaya organisasi beban kerja dan kepuasan kerja terhadap sebesar ya. Nah, ini kan angka yang satunya. Nah, angka yang satunya berapa? Tentu saja yang kepuasan kerja. Ini ya. Oh, yang kinerja ya. Kinerja pegawai ya. Kalau KK kan sudah ini 80,9 atau 80,9%, 0,809 atau 80,9%. Dan yang ini angka di bawahnya. Itu ya. Jadi sambil mengisi jangan Anda terpaku kepada angkanya yang hanya mengisi ya, tapi dilihat artinya. Nah, adapun sisa itu artinya 100 min R kuadrat 1 berapa? Yang 80,9 ini 100 min 85,4 itu berapa? Sama dengan ini, gitu ya. Nah, sekarang Q kuadrat ya, itu cara mendapatkannya pakai ini ya, di sini. Q kuadrat itu kebetulan begini ya teman-teman ya, semua ya. Kalau dosennya nggak mau sama hasil dari lampiran analisis ini langsung Anda masukkan ke sini, nggak mau. Anda harus merubahnya ke dalam tabel yang dibuat sendiri. Maksudnya tuh kalau ini nggak mau ditampilkan ke sini, kan ada yang nggak mau tuh dosen. Nah, maka Anda harus buat sendiri, tapi bilangannya tidak persis. Misalnya langsung aja, misalnya tabel construct cross validated redundancy. Ya. Terus nanti langsung aja Anda KK, terus kemudian nilai Q kuadratnya berapa. KP, nilai Q kuadratnya berapa. Intinya Q kuadrat itu susunannya sama seperti R kuadrat ini, Anda lihat. KK sama KP toh. Ini yang terisi KK sama KP toh. Nah, itu Anda buat tabel tersendiri, tidak usah lengkap seperti ini, cuma nampilin KK dan KP, nilai Q kuadratnya berapa, udah gitu aja. Nah, nanti tinggal Anda mengisi di sini. Ya, Q kuadrat 1 berapa, Q kuadrat 2 berapa. Ini angkanya sudah dekat banget. Tinggal mengisi, tidak usah saya sebut. Kemudian pengisian yang lain adalah ini ya, pengaruh langsung. Hasil pengujian pengaruh langsung atau path coefficient ya. Nah, ini di mana letaknya? Letaknya di sini. Ini kan pada inner tuh. Nah, ini tabel pertama di inner model itu adalah yang tadi yang saya sedang ini namanya inner model yang di atas ini. Ya, yang saya orek-orek tadi. Nah, ini sekarang kita ngomentari path coefficient-nya. Karena hasil dari uji hipotesis itu adalah path coefficient itu. Yang pertama itu tabel tentang eh, pengaruh langsung dan tabel yang kedua adalah pengaruh tidak langsung. Ya. Nah, ini kita lihat di sini path coefficient sama ya. Kata kuncinya ini 0,431, atasnya berapa? Ya, kemudian bawahnya berapa? Dan seterusnya ya Anda isi ya original sample. Original sample itu koefisien regresi ya.
regresi. Nah, sedangkan uji T itu adalah ingin mengetahui ya untuk mengetahui apakah variabel beban kerja itu berpengaruh nggak terhadap kepuasan kerja, variabel beban kerja itu berpengaruh nggak terhadap kinerja itu di sini. Nah, untuk beban kerja dan kepuasan kerja itu 3,844. Karena ini di atas 2 maka signifikan. Atau ini di bawah 0,05. Begitu ya. Nah, sedangkan yang beban kerja dan kinerja pegawai nilai T-nya berapa? Terus signifikansinya sudah dikasih. Nah, sedangkan ini dibalik. Ini nilai T-nya sekian, P-nya dibalik. Anda tinggal mencari aja. Ini nilai P-nya sekian, nilai T-nya berapa, dan sebagainya. Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Nah, kemudian Anda baca lagi. Kemudian pengaruh terbesar kedua, nah ini Anda baca nanti isinya apa. Kemudian pengaruh terbesar kedua adalah pengaruh variabel beban kerja terhadap pegawai kerja. Ini kita mencari pengaruh paling besar ya terhadap apa Y ya. Nah, ini yang pertama, yang terbesar itu 0,608. Nah, yang kedua apa? Nah, tentu saja untuk mencari pengaruh yang paling besar itu ngelihatnya bukan dari nilai T ya. Ngelihatnya bukan dari nilai T, tapi ngelihatnya dari original sampel. Pengaruh yang terbesar yang pertama itu ya yang koefisien regresinya paling gede. Koefisien yang kedua yang terbesar tentu saja di bawahnya. Ya, tidak perlu saya sebutkan angkanya ya. Anda sudah bisa sendiri. Nah, baik seterusnya halaman berikutnya ini tidak perlu ada yang diisi ya. Nah, ini adalah indirect effect ya atau pengaruh tidak langsung. Nah, ini lihatnya dari sini. Ya, lihatnya dari sini eh, BK ke KK ke KP. Atau kalau membaca begini, BK ke KP, ini ya, BK ke KP lewat KK. Ini BO ke KP lewat KK. Ya, artinya berapakah nilai T ya dari BK ke KKP lewat KK? Berapa nilai T-nya? Ini juga begitu. Berapa nilai T hitungnya BO ke KP lewat KK? Nah, ini kita bisa lihat yang sebetulnya yang menjadi pertanyaan utama tuh ini. Ya, ini. Tapi kiri dan kanannya bisa Anda isi juga. Ya. Kita lihat bahwa BK ke KP lewat KK itu T hitungnya di sini. 2,601. Masukkan sini. P-values-nya sekalian. Nah, kemudian yang di sini juga sama di bawahnya 3,883. Masukkan nilai original sampelnya. Ya, dengan kata kunci di atasnya. Itu ya, gampang sekali. Nah, artinya apa? Artinya karena ini nilainya hijau semua, atau nilai T-nya di atas 2, berarti KK ini apa tadi? KK ini kepuasan kerja itu merupakan pemediasi ya pengaruh antara BK dengan KP. Nah, begitu. Seterusnya ini juga diisi ya. Ini mesti bilangannya ada sangkut pautnya dengan di sini. Ini juga ya. Silakan diisi. Ini sudah saya beritahu. Kemudian habis, kemudian pembahasan. Di dalam pembahasan ini ada nggak ya yang diisi? Oh ternyata tidak. Ya, jadi pembahasan itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah temuan statistik, yang kedua adalah komentar Anda sebagai peneliti dengan melihat kondisi real dalam objek penelitian, dan yang ketiga adalah temuan dari peneliti lain mendukung atau enggak mendukung hasil Anda. Itu ya, itu cuma penjelasan pembelajarannya aja. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya tidak ada yang perlu diisi ya. Ini juga Anda berlatih untuk menulis
daftar pustaka yang baik. Nah, ini ada bahannya. Ini ada bahannya, ada Doherty, ada Jung, ada Begusen, ada Einberg, ada Cronan, ada Lutz, ada Dong. Ini adalah data mentahnya ya. Lalu Anda susun. Penyusunannya begini, ada orang loh yang nulis data pustaka itu hurufnya kecil. Ada, padahal nggak boleh seperti itu. Nah, ditulis mestinya hurufnya abjad. Kalau nulis Mendeley, kalau menggunakan Mendeley dia muncul sendiri ya. Tinggal di setting-setting supaya bagaimana supaya tampilannya bagus dan sesuai yang kita inginkan. Tapi ini dalam rangka untuk menulis tangan kan kita nggak pakai Mendeley, pakai pakai tulisan tangan. Maka nanti logikanya dibawa ke computerized bisa, tapi yang di sini nulis tangan. Jadi Emberg ini kan saya tulis yang pertama kenapa? Karena urut abjad A dulu. Setelah A lagi ada enggak? Ternyata tidak ada. Berarti C. Kalau C ini ada dua, ya Kronan dan Cheung. Duluan yang mana? Duluan yang Cheung. Karena habis C itu H, bukan habis C itu R itu tidak. Ya, nah baru nanti CR, baru nanti B, ya. Dong sama Doherty duluan mana? Duluan Doherty. Ya, karena yang dipakai adalah yang ketiga. Begitu seterusnya ya, nulisnya seperti ini. Harus seperti ini ada menjorok begini dan tulisannya itu apa rapat ya, rapat. Ya, terus nanti di sini siapa apa lagi tadi? Ya, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu halaman 72 sudah selesai. Bab 5 tidak kita latihkan. Ya, bab 5 tidak kita latihkan karena mudah sekali. Anda tinggal melihat contoh, dah Anda bisa buat sendiri. Demikian, terima kasih. Salam.